Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 4, Jakarta, dalam satu progres penegakan hukum mengenai tambang ilegal di Manggar, Belitung Timur, menetapkan tersangka TJ alias ABC, usia 59 tahun, berjenis kelamin laki-laki, alamat Dusun Cemara, Kelurahan Kurnia Jaya, Kabupaten Belitung Timur, menurut pengakuan pihak Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ABC merupakan pemodal kegiatan tambang ilegal berdasarkan hasil penyelidikan. Sejauh ini pihak Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memerintahkan untuk melakukan pengembangan terkait kasus tambang ilegal ini, termasuk pelaku-pelaku lainnya. Lebih lanjut, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan. Baik, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon maaf sebelumnya kita tertunda cukup lama ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman rekan-rekan media. Sudah hadir bersama-sama kita di ruang VIP Auditorium Manggala Wanabakti. Sudah hadir bersama kita Bapak Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Rasio Ridosani, dan juga sudah bersama dengan kita Pak Anton dari Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Dirjen untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Mbak Nuka ya, teman-teman media yang saya banggakan. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman media selama ini terkait dengan upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Hari ini kami Direktorat Jenderal Penegakan Hukum lingkungan hidup dan kehutanan bersama-sama dengan rekan kerja saya Dirjen Penegakan Hukum dan Kehutanan Rasio Ridosani, sama dengan Mas Anton di Kepala Penyidikan untuk tindak pidana lingkungan hidup. Tadi nanti akan bergabung Pak Yazid, Direktur Penegakan Hukum Pidana. Hari ini kami akan menyampaikan satu progres penegakan hukum berkaitan dengan tambang timah ilegal di Manggar, Belitung Timur. Kasus ini menjadi sangat penting karena sebagaimana kita ketahui bahwa kejahatan pertambangan tidak hanya merusak lingkungan, merusak ekosistem mangrove kita, tambang timah ini secara ilegal dilakukan, tapi juga akan mengganggu kehidupan masyarakat di sana, termasuk nelayan yang sangat bergantung kehidupannya terkait dengan mangrove maupun lingkungan hidup di sana. Hari ini kami akan menyampaikan bahwa ada penetapan tersangka baru terkait dengan kegiatan tambang timah ilegal di Manggar, Belitung Timur, yaitu kami tetapkan sebagai tersangka TJC alias EBC, 59 tahun, laki-laki, warga Dusun Cemara, Kelurahan Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung, sebagai tersangka perusakan lingkungan hidup terkait dengan kegiatan tambang ilegal. Tersangka TJC alias ABC ini merupakan pemodal dari kegiatan tambang timah ilegal di Belitung Timur. Penetapan tersangka ABC ini berdasarkan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KLHK. Pada sebelumnya, di mana saat operasi yang kami lakukan tahun kemarin, itu kami melakukan operasi penelitian tambang di Belitung Timur. Ada 45 orang kami periksa dan kami menetapkan tersangka pada 3 koordinator lapangan. Di mana 3 koordinator lapangan ini kemudian DPO. DPO yaitu 3 koordinator lapangan RA 23, S 49 tahun, MR 37 tahun, mereka DPO. Kemudian kami lakukan pengejaran dan didapatkanlah 1 orang tersangka yang kemudian tersangka RA ini ditangkap. Kemudian kami pendalaman terkait tersangka RA ini kami menemukan cukong ataupun pemodal dari kejahatan ini. Bawa aja sangka. Ini kami
kenapa kami menyampaikan progres ini? Karena kami sedang mendalami bagaimana jaringan-jaringan kegiatan tambang ilegal yang sudah merusak lingkungan begitu masif di Kepulauan Bangka Belitung ini, termasuk khususnya di Belitung Timur. Ini Pak Yazid bisa menjelaskan, mungkin berapa slide ini Pak Yazid ya, silakan Thomas Anton bisa menjelaskan slide ini. Nanti kita akan lihat kembali ya. Ya, ininya, saudara tersangka TJ alias ABC ini, ya ini merupakan ya pelaku kunci ya penambangan timah ilegal yang ada di Belitung Timur. Kami akan dalamin terus bagaimana keterlibatan pihak-pihak lainnya. Saya sudah perintahkan, ya ini tersangkanya, ya saya sudah perintahkan ya kepada para penyidik, ya untuk mendalami pihak-pihak lain terkait. Kami meyakini saudara TJ ini merupakan kunci penambangan timah ilegal di Belitung Timur. Ya inilah pemodalnya ya. Nanti Pak Yazid akan menjelaskan tindak lanjutnya, bagaimana proses-proses ini. Saya juga pertama saya perintahkan kepada penyidik untuk mendalami ya pelaku-pelaku lainnya, ya. Kemudian termasuk juga ya menggunakan pidana multidor, pidana berlapis. Ya, termasuk tindak pidana pencucian uang. Kami pahami saudara TJ ini, saudara TJC ini, alias ABC ini sudah bekerja cukup lama di Belitung Timur. Ya silakan Pak Yazid saya tambahkan. Ya sebelum masih ditambahkan saya sampaikan bahwa saudara TJ ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 98, ya, di mana diancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Kami juga sedang mendalami keterlibatan saudara TJ terkait dengan tindak pidana lainnya, tindak pidana kehutanan, karena banyak sekali informasi-informasi kami dapatkan, dan juga tindak pidana pencucian uang. Tindakan tegas harus kami lakukan karena perusakan lingkungan hidup di Belitung Timur, di Bangka Belitung ini sangat-sangat parah. Mungkin saya lihat foto-fotonya begitu banyak perusakan-perusakan terjadi di sana, khususnya di kawasan mangrove. Jadi tindakan tegas harus kita lakukan dan kami tidak akan pernah berhenti menindak pelaku kejahatan yang sudah merusak lingkungan hidup, sudah merusakkan kawasan pesisir, mangrove dan mengganggu kehidupan masyarakat, khususnya para nelayan. Tidak boleh ada orang yang mengambil keuntungan dengan merugikan orang lain, termasuk mengorbankan lingkungan hidup. Ya, hal ini perlu kami sampaikan kepada media. Ini konsistensi komitmen KLHK dalam menindak pelaku kejahatan ya, yang mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat. Silakan Pak Yazid. Ini Pak Yazid adalah Direktur Penegakan Hukum Pidana. Terima kasih Pak Dirjen menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak Dirjen, bahwa para penyidik Pegawai Negeri Sipil Gakum KLHK berhasil mengembangkan penyidikan terhadap 3 tersangka, di mana tadi disampaikan 3-tiganya itu DPO kabur, tapi dengan pengembangan intelijen Pak, kami menggunakan aparat intelijen kerjasama dengan Baris Krim Polri dan juga TNI, sehingga berhasil mengamankan salah satu tersangka. Nah, berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, maka kami menduga ada keterlibatan ya TJC alias ABC ini sebagai pihak yang membiayai pemodal gitu, cukong gitu dari kegiatan ilegal tersebut. Nah, sehingga pada prosesnya kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari olah TKP, pemeriksaan saksi, permintaan keterangan ahli, penyitaan barang bukti dan lain sebagainya, sampai sekarang kami sudah melakukan penyusunan berkas perkara. Jadi sebentar lagi kami koordinasi dengan jaksa, mudah-mudahan ini kasus ini tidak terlalu lama bisa kita kirimkan Pak berkasnya kepada pihak kejaksaan dan mudah-mudahan bisa cepat P21. Nah, kesimpulannya adalah terhadap saudara ABC ini kita tersangkakan, tadi sampaikan Pak Dirjen, melanggar pasal 98 Undang-Undang 32 tahun 2009, yaitu dugaannya adalah melampaui dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya
kriteria baku kerusakan maupun kriteria baku pencemaran. Dengan ancaman pidana tadi disampaikan minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda minimal 3 miliar maksimal 10 miliar. Mungkin itu Pak dari tambahan dari kami Pak Dirjen. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dirjen dan Pak Direktur Penegakan Hukum Pidana. Kita akan membuka sesi. Intinya adalah KLHK akan selalu hadir untuk menjaminkan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk masyarakatnya. Kurang lebih seperti itu. Jika ada pertanyaan, kami membuka sesi pertanyaan dulu. 1, Mbak Atta dari Media Indonesia. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Baik, silakan Mbak Atta dulu mungkin. Ada yang bisa dibantu mic-nya? Ada mic lain nggak? Maaf. Jawab mata emot. Ya, selamat siang Pak Roy, Pak Yazid. Saya Atta dari Media Indonesia mau izin tanya untuk kerugian dari penambangan ilegal ini sudah ada perhitungannya kah? Dan yang kedua, tadi kan Pak Roy bilang bahwa tambang ilegal di wilayah Belitung itu kan banyak. Lalu untuk ke depan seperti apa penanganannya agar tidak terjadi hal seperti ini lagi? Lalu yang ketiga, dari penanganan yang dilakukan oleh KLHK selama beberapa tahun terakhir ini, berapa banyak kasus penambangan ilegal yang sudah ditangani dan paling banyak di wilayah mana saja? Terima kasih. Ya, silakan dulu ya, silakan. Nanti bisa jawab. Dari Kompas TV. Siap, silakan Mbak. Terima kasih Mbak. Kan tadi disebutkan bahwa ada dugaan tindakan pencucian uang. Ya. Ini sampai sejauh mana penanganannya? Kenapa kok bisa sampai ada dugaan tindakan pencucian uang di sini? Terima Ya. kasih. Terima kasih ya. Pertama saya akan jawab ya bahwa kasus ini, penegakan hukum ini kami harapkan bisa memberikan efek jera ya kepada para pelaku lainnya, di mana kami tidak berhenti kepada pelaku di lapangan, tapi kami terus mencari pelaku-pelaku lain yang terlibat. Ini adalah salah satu bentuk upaya kita untuk memberikan efek jera. Dengan ada efek jera, kami harapkan maka akan ada dampak terkait dengan penambangan lainnya. Itu Mbak Ta ya. Jadi kasus ini sangat penting bagi kami. Kami menunjukkan KLHK konsisten dan terus mengembangkan kejahatan ini. Kejahatan ini tidak berhenti kepada pelaku tersangka TJC ini ataupun alias EBC ini. Mungkin ada tersangka-tersangka lainnya sedang kami dalamin ini. Kemudian berkaitan dengan berapa besar kerugiannya, kami sedang berbicara dengan ahli kami, karena akan dihitung. Kami sudah mengirimkan ahli untuk menghitungkan ini, karena ini sangat penting, karena kami juga sedang memikirkan apakah ada pengenaan pidana-pidana lainnya berkaitan dengan kerugian negara atau akibat kerusakan ya pertambangan yang dilakukan oleh tersangka TJC alias EBC ya ataupun pihak-pihak lainnya. Yang kedua berkaitan dengan Kompas TV ya, kami sampaikan bahwa kami melihat kan ini kan ada pasti setiap ini kan ada keuntungan secara finansial yang didapatkan oleh para pelaku ini. Tidak mungkin saudara TJC, saudara EBC melakukan tindak kejahatan yang sudah merugikan negara, merusak lingkungan dan mengsarakan kehidupan masyarakat bisa termasuk para nelayan ya, tidak mendapatkan keuntungan. Ini kami lihat kemana aliran-aliran keuntungan ini yang didapatkan, karena ini sudah berlangsung cukup lama kami lihat. Ya, untuk itu kami berkoordinasi dengan PPATK. Ya, kita sudah menyampaikan koordinasi dengan PPATK, Pak Anton ya. Ya, kami sudah sampaikan PPATK. Kami akan lihat dengan melihat aliran keuangan, ya, follow the money, kita akan follow the suspect. Ya, ini yang langkah-langkah harus kami lakukan. Kami intensif berkoordinasi dengan PPATK menyangkut kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan. Bata berkaitan dengan berapa jumlah tambang yang ada, kami nggak bawa, tapi cukup banyak kasus-kasus pertambangan kami tanganin. Termasuk di Bangka Belitung, di Sulawesi, di tempat-tempat yang lain yang kami lakukan. Ya, khusus untuk di Bangka Belitung ini, kejahatan ini adalah kejahatan yang sangat serius. Karena mereka merusak lingkungan, juga merusak kawasan mangrove. Kita tahu kawasan mangrove merupakan kawasan lindung yang sangat penting, tidak hanya bagi kehidupan masyarakat, ya, bagi nelayan, bagi biodiversity yang ada di sana, tapi juga untuk upaya-upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, tahu mangrove punya peranan penting untuk melakukan carbon sink ya, yang lebih besar daripada kapasitas carbon sinknya lebih besar daripada jenis-jenis ekosistem lainnya. Jadi itu Mbak ya, ini. Terima kasih.
Ya, kami sedang dalamin semuanya, Mbak ya. Karena mereka punya peralatan-peralatan. Ini yang informasi yang kami dapatkan, dia akan menerima tambang-tambang ilegal, dikelola sama mereka. Dan kami akan selusurin kemana lagi aliran-aliran ini. Penelusuran aliran-aliran material ini, ya, apapun timah ini, juga kami akan ikutin melalui pola-pola lain. Ya, termasuk saya sampaikan follow the money, follow the suspect. Ya, ini pasti tidak akan mungkin tidak bisa kita susurin. Saya sampaikan para penyidik, kita akan dalami dengan serius kasus ini. Ya, untuk Belitung Timur ini pertama kali kita lakukan untuk berkaitan tambang ilegal. Ada kasus tambang-tambang lain kita lakukan. Ya, termasuk misal contoh kita pernah menggugat satu perusahaan tambang di Belitung Timur. Ya, ini nama ya, itu ada dua perusahaan di Belitung Timur dan kita kenakan gugatan perdata 35 miliar dan sudah dibayar, sudah dieksekusi. Ya, tapi kalau ini kasus pidananya. Tapi kami tidak terhenti hanya di kasus pidana lingkungan. Apa? Harus ada efek jera bagi para pelaku. Ya, karena pelaku ini terus-menerus yang melakukan kejahatan ini, ya tentu kerusakan akan terus-menerus juga kalau kita biarkan. Penindakan tegas ini merupakan salah satu upaya pencegahan. Ya, karena harus menjadi efek jera bagi yang lainnya. Saya pikir itu ya. Masih ada lagi yang lain? Silakan. Banyak, Mbak. Ini lokasi spot-spot ya, ya luas. Kami bisa lihat foto-fotonya aja nanti, ya. Saya belum tahu detail luasnya. Nanti kami cek lagi ke ahlinya, ya. Ya, kami sampaikan nanti, kami bisa cek. Masih ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media. Kali ini kami sampaikan penegakan hukum yang kami lakukan ini dan pertemuan dengan media ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada publik. Ya, kami mohon para media memonitor ya proses-proses penegakan hukum ini, termasuk juga proses-proses persidangan yang akan berlangsung. Kenapa? Karena proses ini harus kita monitor bersama-sama agar pelaku dapat dihukum maksimal dan ada efek jera dan ada rasa keadilan. Sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman media pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kehutanan, khususnya dan pada Kementerian Lingkungan Hidup secara umumnya. Terima kasih Mbak Nuke, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen dan Pak Direktur atas penyampaian pengembangan penyidikan kasus tambang timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur. Pada teman-teman dan rekan-rekan media, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.